Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang ekosistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Amna Fadilah, dengan NIM 19010061. Selanjutnya ada Mutia dengan NIM 19010063. Dan juga ada Vera Septarina dengan NIM 19010079. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu konsep dasar dalam suatu ekosistem. Ada beberapa konsep dasar dari ekosistem. Yang pertama, ekosistem adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Yang kedua adalah menunjang siklus dan aliran ini harus diperhitungkan sejumlah struktur yang melibatkan hubungan antara air, tanah, nutrisi, produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, fungsi ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Selanjutnya, jumlah energi yang mengalir melalui sistem alam tergantung pada jumlah yang difiksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Selanjutnya, ekosistem kecenderungan menjadi matang dari kurang kompleks menjadi kompleks. Selanjutnya, bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Selanjutnya yaitu ekosistem tertutup dan terbuka. Ekosistem tertutup yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak memungkinkan pertukaran materi antara sistem dengan pertukaran energi. Bumi adalah salah satu contoh sistem tertutup yang ditandai dengan tidak adanya energi atau materi batas luar sistem. Selanjutnya, ekosistem terbuka, yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi melintasi batas subsistem bumi merupakan contoh dari sistem ini. Sistem terbuka ini ditandai dengan energi atau materi yang dapat melewati batas suatu sistem. Selanjutnya itu ada aliran energi. Cahaya matahari adalah sumber utama energi bagi kehidupan. Energi memasuki sebagian besar ekosistem dalam bentuk cahaya matahari. Energi cahaya matahari ini diubah menjadi energi kimia oleh organisme autotrof, yang kemudian diteruskan ke organisasi heterotrof dalam bentuk senyawa-senyawa organik dalam makanannya dan dibuang dalam bentuk panas. Berikut ada bagan aliran energi dan materi dalam ekosistem. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu siklus biogeokimia atau siklus organik. Anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik yang kembali lagi ke komponen abiotik. Terdapat 3 macam siklus sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus air, yang kedua siklus nitrogen, yang ketiga siklus fosfor. Siklus fosfor organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis membentuk fosfat anorganik terlarut di air, tanah, dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dari hewan untuk berespirasi. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Selanjutnya yaitu produktivitas dan daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah jumlah maksimum manusia yang dapat
didukung oleh bumi dengan sumber alam yang tersedia. Jumlah maksimum tersebut. Faktor yang mempengaruhi keterbatasan ekosistem untuk mendukung kehidupan adalah faktor jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah populasi, dan pola konsumsinya. Konsep dan daya dukung lingkungan dalam konteks ekologis tersebar terkait erat dengan modal alam. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor. A. Jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut. B. Jumlah atau ukuran populasi atau komunitas. C. Jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut. Proses-proses dalam produktivitas primer. Proses-proses dalam produktivitas primer sebagai berikut. A. Proses fotosintesis. B. Proses respirasi. C. Faktor lingkungan. Faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi struktur dan komposisi komunitas, jenis dan usia tumbuhan, serta peneduhan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu eksternal seperti cahaya, karbohidrat, air, nutrisi, suhu, dan tanah. Selanjutnya itu metode penentuan produktivitas primer. Produktivitas primer dapat diukur dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, metode C14. Kedua, metode klorofil. Pengukuran produktivitas primer dengan klorofil dilakukan dengan 2 cara, yaitu ekstra klorofil dari organisme autotrof dan menggunakan citra satelit. Yang ketiga itu metode oksigen. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya, produktivitas berbagai ekosistem adalah salah satu indeks yang mengintegrasikan pengaruh kumulatif dari banyak proses dan interaksi yang berlangsung simultan di dalam ekosistem. Jika produktivitas pada suatu ekosistem hanya berubah sedikit dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini menandakan kondisi lingkungan yang tidak stabil. Tetapi jika terjadi perubahan yang dramatis, maka penunjukan telah terjadi perubahan lingkungan yang nyata dan terjadi perubahan yang penting dalam interaksi di antara organisme-organisme yang menyusun ekosistem. Yang pertama, produktivitas primer. Produktivitas primer adalah laju penambahan energi oleh produsen melalui proses fotosintesis. Produksi primer dari suatu ekosistem berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan berdaun hijau dengan pengikat energi yang berasal dari cahaya matahari. Secara kimia, proses fotosintesis merupakan reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang meliputi penyimpanan bagian dari energi cahaya matahari sebatas energi potensial. Selanjutnya, poin kedua, produktivitas sekunder merupakan energi makanan yang terdapat pada tumbuhan tersedia bagi konsumen. Memang tidak semua energi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Misalnya, kayu tidak dimakan oleh makanan biji atau buah saja. Produktivitas sekunder juga mempunyai manfaat yang cukup besar bagi manusia. Seperti kita ketahui, produktivitas sekunder dapat digunakan sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Manusia di dalam tubuh hidupnya tidak hanya memerlukan karbohidrat saja, tetapi juga memerlukan protein seperti lipid. Materi selanjutnya, evolusi ekosistem. Evolusi adalah perubahan berangsur-angsur dari masa ke masa, dari angkatan ke angkatan. Evolusi biologis adalah perubahan frekuensi yang terjadi dari generasi ke generasi. Ekosistem terdiri atas komunitas makhluk hidup dan lingkungan fisiko-kimiawi. Salah satunya adalah ekosistem manusia yang telah diubah oleh manusia dan disesuaikan dengan ciri-cirinya. Kebutuhannya dari evolusi manusia terlihat bahwa manusia semakin lama semakin menguasai ekosistem, bahwa ia merasa bukan sebagai unsur ekosistem yang terus mengubah menjadi evolusi budaya. Materi selanjutnya yaitu tentang koevolusi. Evolusi merupakan pengaruh evolusioner mutualistik antara dua spesies. Artinya, koevolusi terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing atau terdapat pengaruh timbal balik antara kedua spesies.
Salah satu contoh koevolusi adalah antara kelelawar lidah panjang dan bunga. Koevolusi kelelawar jenis ini merupakan spesialis menyerbuk bunga yang mahkotanya berbentuk pipa. Bunga berbentuk pipa berkembang bersama kelelawar ini atau saling mempengaruhi dan muncul sebagai hasil seleksi. Baik, sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.